Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelas 7 PIC Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, program studi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Yang pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara pengkodingan web HTML dan menggunakan CSS, serta nanti saya akan menghostingkan web tersebut yang menggunakan hosting. Nah, website yang saya kembangkan mengusung tema web literasi dengan judul Literaksi, yaitu sebuah web literasi digital yang dirancang untuk mendukung budaya membaca, literasi informasi, dan pemanfaatan perpustakaan di era digital. Alasan saya memilih jenis web literasi adalah karena literasi merupakan fondasi utama dalam dunia pendidikan dan informasi, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menyebabkan arus informasi semakin kompleks dan tidak selalu valid. Baik, lanjut saja video tutorialnya. Pertama-tama di sini saya menggunakan aplikasi Visual Audio Coding. Di sini kita membuat file baru, yaitu file HTML. Nah, di sini kita sudah bikin file barunya. Lalu kita ketik doctype, yaitu tipe dokumennya. Selanjutnya kita akan men-save, yaitu Ctrl save. Lalu kita masukkan ke dalam folder UAS-nya. Lalu kita ketik index, huruf kecil semua. Lalu save type-nya yaitu HTML. Lalu save. Nah, selanjutnya kita ketik lagi doctype. Di sini sudah tersedia doctype HTML. Lalu enter. Lalu kita akan membuat bahasa dari webnya, yaitu bahasa Indonesia atau ID. Lalu enter. Nah, di sini sudah tersedia codingan dasar dari file HTML-nya. Di sini kita akan membuka file tersebut melalui Chrome. Nah, di sini sudah ada tampilannya, masih kosong. Di sini, selanjutnya saya akan membuat konten-konten yang ada di dalam webnya. Di sini saya sudah membuat codingan untuk bagian header atau bagian kepala. Yang pertama ada hyperlink, yaitu untuk beranda web, lalu hyperlink untuk literasi, dan hyperlink artikel, perpustakaan, dan terakhir kontak. Nah, di sini kita buka web tadi, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat bagian headernya, yaitu literaksi. Selanjutnya kita akan membuat codingan bagian body text atau bagian inti dari web tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat codingan untuk bagian body text yang di dalamnya terdapat heading 4, lalu ada hyperlink juga, dan juga ada teks paragraf. Lalu kita cek kembali dari website tersebut, kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari web sederhana. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari CSS web tersebut. Selanjutnya kita akan membuat file codingan CSS. Pertama kita bikin file yang baru, lalu kita save, dan kita bikin folder baru, yaitu namanya folder CSS. Lalu kita enter.
Lalu tipe filenya yaitu tipe CSS, dan nama foldernya yaitu style. Lalu kita save. Nah, di sini kita sudah membuat file CSS-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat style untuk web HTML-nya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan untuk file style dari style CSS untuk file HTML yang telah kita bikin tadi. Lalu kita lihat kembali Chrome tadi, lalu kita refresh. Nah, di sini web kita sudah memiliki tampilan yang menarik. Langkah selanjutnya kita akan membuat isi dari hyperlink literasi, artikel, perpustakaan, dan kontak. Caranya yang pertama yaitu kita bikin file baru, lalu kita save dan kita buat nama filenya yaitu literasi, dan save type-nya HTML, lalu save. Kita buat kembali struktur utama HTML yaitu doctype HTML, lalu bahasa dari websitenya. Di sini kita ubah jadi ID atau Indonesia, lalu kita enter, lalu kita tap saja di sini. Selanjutnya kita lihat kembali ke file folder tadi. Nah, di sini kita klik saja literasi. Nah, di sini masih terlihat file kosong. Selanjutnya kita akan membuat isi dari web bagian literasi. Langkahnya yang pertama kita buat bagian bodinya. Nah, di sini saya sudah membuat bagian header yaitu hyperlink dari beranda, literasi, artikel, perpustakaan, dan kontak. Selanjutnya kita cek kembali di Chrome, lalu kita refresh, kita klik literasi. Nah, di sini sudah ada tampilan literasi dan hyperlink dari headernya yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat konten atau isi dari web literasi. Nah, di sini saya sudah membuat bagian dari isi dari web literasi. Nah, di sini ada apa itu literasi, pengertian literasi, serta elemen-elemen lainnya. Lalu kita cek kembali web kita tadi, kita klik literasi. Nah, di sini sudah tampil bagian isi dari literasi. Selanjutnya kita akan mengisi bagian artikel. Di sini masih kosong. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita take new file, lalu kita save. Di sini namanya kita buat file artikel saja. Lalu type-nya yaitu HTML, lalu kita save. Langkah selanjutnya kita membuat doctype HTML-nya, lalu enter, lalu kita buat bahasa yaitu bahasa Indonesia, lalu kita enter kemari. Di sini kita tap saja. Di sini kita sudah membuat bagian dasar HTML. Kita cek kembali webnya, lalu kita klik artikel. Nah, di sini webnya masih kosong dan kita akan membuat codingan untuk mengisi HTML-nya. Nah, di sini saya sudah membuat bagian header yaitu bagian navigasi dari webnya. Kita cek, kita refresh. Di sini sudah tampil tampilan dari file artikelnya atau website artikelnya. Selanjutnya kita akan membuat
isi atau konten dari navigasi artikel. Di sini saya akan membuat codingannya. Di sini saya sudah membuat codingan dari konten-konten di HTML artikel. Di sini ada hyperlink dari kategori, lalu ada rekomendasi bacaan, lalu di sini ada juga artikel-artikel untuk dibaca. Lalu kita lihat kembali websitenya. Di sini kita refresh. Nah, di sini tampilan dari isi konten pada artikel masih dasar. Kita akan membuat codingan CSS supaya tampilan yang tampil akan menarik. Di sini saya sudah membuat codingan untuk tampilan CSS dari HTML artikel. Kita cek kembali, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil tampilan dari CSS yang kita bikin. Selanjutnya saya akan membuat HTML dari navigasi perpustakaan. Di sini masih kosong. Langkah yang pertama yaitu kita buat file baru. Di sini kita bikin new file, lalu kita save. Kita buat namanya yaitu perpustakaan. Di sini tipe filenya HTML lagi, lalu kita save. Di sini kita buat juga codingan untuk perpustakaannya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dari perpustakaan HTML-nya. Di sini ada pojok baca, lalu ada perpustakaan sebagai pusat literasi, dan elemen-elemen lainnya yang saya bikin. Lalu selanjutnya kita lihat kembali pada web tadi, kita refresh dan kita lihat pada bagian perpustakaan. Nah, di sini konten-konten di dalam navigasi perpustakaan sudah terlihat. Di sini ada pojok baca, perpustakaan sebagai pusat literasi, layanan perpustakaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membuat navigasi dari kontak. Di sini masih kosong. Sekarang kita buka lagi VS Code-nya, kita bikin file baru. Di sini kita save dan kita bikin nama filenya kontak. Lalu tipe filenya yaitu HTML. Lalu save. Di sini kita bikin kembali doctype HTML, lalu kita klik, lalu enter. Kita bikin tampilan dasar HTML-nya. Lalu kita cek, kita klik kontak. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita akan membuat tampilan di web ini. Kita buat codingannya. Nah, di sini kita sudah membuat codingan dari bagian navigasi atau headernya. Lalu kita cek kembali websitenya, kita refresh. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan dari navigasinya. Selanjutnya kita akan membuat isi konten dari navigasi kontak. Nah, di sini saya sudah membuat codingan untuk bagian HTML kontak. Di sini saya membuat formulir kontak yang berisikan nama, email, dan pesan. Lalu terdapat juga informasi kontak saya. Di sini saya membuat email dan hyperlinknya, lalu Instagram, hyperlinknya, dan telepon. Lalu kita cek browsernya, kita refresh. Nah, di sini sudah ada tampilan dasar dari kontak. Di sini saya akan membuat style CSS-nya. Di sini kita membuat codingan CSS di bawah codingan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat CSS codingan dari kontak tadi. Kita lihat kembali ke browser tadi.
lalu kita refresh. Nah, di sini tampilan dari website kontak sudah berubah. Di sini kita bisa memasukkan nama, email, dan pesan untuk mengirim ke admin. Selanjutnya saya akan menghosting website yang telah saya bikin tadi menggunakan software GitHub. Di sini kita cari di pencarian GitHub. Lalu kita klik GitHub yang paling atas. Nah, di sini saya sudah login ke dashboard GitHub-nya. Di sini kita klik garis 3 pojok kiri atas, lalu kita klik repositories. Nah, di sini kita klik new repository, lalu kita buat repository name yaitu literasi underscore sukses. Lalu kita scroll ke bawah, di konfigurasi add readme kita aktifkan atau kita on kan, lalu kita create repository. Nah, jika sudah, kita upload file HTML yang kita bikin tadi. Di sini kita add file, lalu upload file. Nah, di sini kita buka file explorer, lalu kita blok semua filenya, lalu kita drag saja ke website. Kita tunggu. Jika sudah, kita klik commit change. Nah, di sini sudah terupload ke GitHub. Selanjutnya di sini saya akan mendeploy GitHub-nya menggunakan software Vercel. Kita buka website vercel.com, lalu kita klik start deploying. Nah, jika sudah masuk, di sini kita klik continue with GitHub. Kita tunggu autentikasi. Di sini kita continue kan. Nah, di Vercel kita sudah terkait dengan GitHub. Di sini kita lihat ada nama website kita yaitu literasi sukses. Di sini kita klik import. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik deploy. Lalu kita tunggu Vercel-nya mendeploy GitHub kita. Nah, di sini kita sudah menghosting web kita menggunakan Vercel. Di sini kita klik saja gambar web kita ini. Lalu kita sudah menampilkan website kita yang sudah kita hosting. Di sini kita lihat kembali, kita cek website kita apakah semua bekerja dengan baik. Mungkin sekian dari tutorial singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.